Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Arshini Nur Sazira dengan NIM P071340210005. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Kali ini, mari kita mengenal lebih dalam mengenai mikroskop binokuler. Sebelum masuk ke dalam mikroskop binokuler, alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam mikroskop itu sendiri. Mikroskop atau disebut sebagai mikroskopik atau alat pengamat berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Secara umum, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran yang kecil. Karena sangat kecilnya objek yang diamati, sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa objek yang biasa diamati menggunakan mikroskop diantaranya yaitu mikroorganisme, jaringan atau tumbuhan atau hewan, dan bakteri hingga virus. Asal mula mikroskop dibuat. Pada akhir abad ke-16, beberapa pembuat lensa Belanda merancang perangkat yang memperbesar objek. Tetapi pada tahun 1609, Galileo Galilei menyempurnakan perangkat pertama yang dikenal sebagai mikroskop. Hal inilah yang terus berkembang dari perancangan lensa oleh Anton van Leeuwenhoek, lalu pengembangan lensa akromatik oleh Kester Warhol pada tahun 1729. Lalu, peningkatan teknik mikroskop itu sendiri selama abad ke-18 hingga abad ke-19 berkat August Kohler, Ernst Leitz, H.A. dan masih banyak orang lainnya yang membantu perkembangan mikroskop itu sendiri. Keberadaan mikroskop terus berkembang hingga zaman modern ini, sehingga terciptanya berbagai macam mikroskop dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mikroskop terbagi menjadi dua jenis, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Yang kali ini kita bahas adalah mikroskop cahaya yang bertipe binokuler. Mikroskop cahaya merupakan jenis alat pengamat yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek untuk yang diamati. Cahaya yang digunakan bisa menggunakan cahaya alami seperti matahari atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan kita amati nantinya. Sebelum masuk ke binokuler, mari kita mengenal adiknya terlebih dahulu ya kawan-kawan, yaitu mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan jenis alat pengamat yang masuk ke dalam kategori mikroskop cahaya. Tipe alat ini menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Jenis monokuler yang sepertinya merupakan jenis alat pengamat dengan desain pertama kali ditemukan. Karena jika dilihat dari bentuknya masih terlihat jadul dan ketinggalan zaman. Tipe monokuler ini biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Lalu ada kakaknya nih kawan-kawan, yaitu mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan jenis alat pengamat dengan tipe cahaya seperti pada tipe mikroskop monokuler. Yang membedakannya di sini adalah jumlah lensa okuler yang berjumlah dua. Jika pada monokuler hanya terdapat satu lensa okuler, nah pada tipe binokuler terdapat dua lensa okuler nih teman-teman. Itulah yang menyebabkan disebutnya dengan nama bi yang diartikan dua. Lalu ada kakak dari mikroskop binokuler itu sendiri juga,
mikroskop trinokuler. Jika pada tipe monokuler hanya bisa diamati dengan satu mata, binokuler dengan dua mata, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop itu sendiri. Yang pertama yaitu ada lensa okular mikroskop. Lensa okular merupakan lensa yang terletak pada bagian atas alat. Biasanya, lensa okular merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observer atau pengamat. Perlu diketahui bahwa lensa okular berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa okular pada tipe monokuler berjumlah 1, sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata saja. Sedangkan jumlah lensa okular pada tipe binokuler berjumlah 2, sehingga pengamatan dengan dua mata menjadi lebih nyaman. Lalu yang kedua adanya lensa objektif mikroskop. Lensa objektif merupakan lensa yang terletak dekat dengan objek atau sampel yang akan kita amati. Selain itu, lensa objektif ini membentuk bayangan nyata dari suatu objek. Letak lensa objektif biasanya terpasang pada revolver dengan jumlah 3 atau 4 alat, tergantung jenis alatnya. Lalu yang ketiga yaitu ada revolver mikroskop. Revolver merupakan petugas. Lalu yang ketiga yaitu adanya revolver mikroskop. Revolver merupakan tuas penyangga untuk lensa objektif. Secara umum, tugas revolver digunakan untuk mempermudah setting nilai pengamatan dari sebuah alat pengamatan. Lalu yang keempat, meja preparat mikroskop. Meja preparat merupakan bidang kecil pada alat tersebut yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan kita amati. Biasanya pada meja preparat terdapat jangkrik atau klip yang digunakan untuk memegang sampel agar sampel yang kita akan amati tidak mudah bergeser. Setelah itu ada kaki penyangga mikroskop. Kaki penyangga merupakan fitur tambahan pada alat pengamat ini. Fitur ini biasanya tidak selalu tersedia pada mikroskop jadul. Fungsi dari kaki penyangga ini adalah membentuk penyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Cara menggunakannya dengan memutarnya hingga alat berada di posisi yang datar dan stabil. Kemudian ada diafragma mikroskop. Diafragma merupakan salah satu komponen di bagian alat yang terletak pada bagian bawah meja preparat. Fungsi dari diafragma ini adalah menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Setelah itu ada lengan mikroskop. Bagian ini merupakan salah satu bagian penting dari alat pengamat. Fungsi bagian ini ialah sebagai rangka atau frame alat itu sendiri. Perlu kita ketahui, lengan ini juga memudahkan penggunaan untuk memindahkan alat pengamat tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain, tanpa kita harus memegang lensa-lensa secara langsung. Kemudian ada skala preparat mikroskop. Skala preparat merupakan fitur tambahan pada meja preparat. Fungsi ini sebetulnya tidak selalu tersedia pada setiap mikroskop dan bersifat opsional. Pada kenyataannya, skala preparat ini digunakan untuk memudahkan penempatan sampel sebelum diamati. Kemudian ada makrometer dan mikrometer mikroskop. Makrometer atau mikrometer merupakan tuas putar yang tersedia pada alat laboratorium ini. Tuas ini biasanya memiliki fitur vertikal maupun horizontal. Fungsi dari makrometer dan mikrometer ini adalah untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Makrometer bersifat besar dan mikrometer bersifat kecil. Setelah itu, tak kalah penting adanya tuas pengatur kecerahan. Tuas pengatur kecepatan merupakan sebuah potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu pada alat pengamat ini.
Fungsi dari tuas ini ialah untuk mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Tuas ini berhubungan dengan diafragma untuk memfokuskan cahaya pada objek yang akan diamati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara menggunakan mikroskop. Berikut adalah tahapan atau cara menggunakan mikroskop secara umum, yaitu yang pertama, letakkan alat pada meja yang datar dan stabil. Pastikan meja kokoh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, jika alat laboratorium ini menggunakan sumber listrik untuk media pengamatan objek, pastikan kabel alat menjangkau sumber listrik dan hubungkan. Yang ketiga, sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan alat. Lalu yang keempat, longgarkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Lalu yang kelima, preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan alat ini. Lalu letakkan pada meja preparat dan jepit. Yang keenam, putar revolver. Lalu yang keenam, putar revolver untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan, yakni tersedia 4 perbesaran, yaitu perbesaran 4 kali, perbesaran 10 kali, perbesaran 40 kali, atau perbesaran 100 kali untuk mengamati objek. Lalu yang ketujuh, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika Anda menggunakan alat pengamat dengan pencahayaan alami atau cahaya matahari, Anda perlu melakukan setting cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Lalu yang keenam, putar revolver untuk memilih perbesaran yang dibutuhkan, yakni tersedia 4 perbesaran, yaitu perbesaran 4 kali, perbesaran 10 kali, perbesaran 40 kali, atau perbesaran 100 kali untuk mengamati objek. Lalu yang ketujuh, nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika Anda menggunakan alat pengamat dengan pencahayaan alami atau cahaya matahari, Anda perlu melakukan setting cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Yang kedelapan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Di sini ada beberapa tahapan atau cara pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Yang pertama, pastikan menempatkan alat pengamat ini pada meja datar, kokoh dan stabil untuk menghindari guncangan. Lalu yang kedua, tempatkan alat pada ruangan yang kering dan memiliki suhu ruangan, tidak lembab dan tidak terlalu panas di siang hari untuk menghindari timbulnya jamur pada bagian lensa. Yang ketiga yaitu matikan lampu pada alat jika sudah tidak digunakan dan putuskan hubungan listrik dengan. Setelah itu, yang keenam, gunakan alat laboratorium secara bijak. Lakukan pengamatan objek dengan cara yang hati-hati, baik saat teman-teman memutar revolver untuk memilih lensa objektif maupun ketika memutar makrometer dan mikrometer. Setelah itu, yang ketujuh, pastikan mencopot seluruh bagian alat jika ingin dibawa dalam jarak yang cukup jauh untuk menghindari kerusakan komponen. Akan lebih mudah jika teman-teman tetap menyimpan packaging atau dus mikroskop untuk kemudahan saat akan dibawa bepergian.